Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kita yaitu teori bahasa dan otomata. Bentar, saya akan share screen dulu dari iPad. Nah, oke. Jadi hari ini ya, kita akan membahas mengenai tata bahasa grammar. Oke, bentar. Kita akan membahas mengenai tata bahasa grammar. Yang pertama, definisi atau tata bahasa grammar. Terdapat 3 macam-macam dari grammar. Yang pertama adalah konteks sensitive grammar atau grammar tipe 1 yang mendefinisikan bahasa tipe 1. Atau kalau kita convert ke bahasa Indonesia, bahasa konteks sensitif. Yang kedua, kita ada konteks free grammar atau grammar tipe 2 yang mendefinisikan bahasa tipe 2 atau bahasa konteks free, ya. Yang ketiga, kita punya regular grammar atau grammar tipe 3 yang mendefinisikan bahasa tipe 3 atau bahasa regular. Nah, grammar ini terdiri dari 4 hal atau 4 komponen utama yang harus kita ketahui. Jadi sama seperti FA atau finite automata ya. Yang pertama, suatu alfabet sigma yang disebut T atau terminal, yaitu sesuatu yang tidak dapat diganti atau diuraikan menjadi simbol lain. Yang kedua, kita punya simbol non-terminal atau N. Kalau di FA itu adalah key atau state, yaitu simbol yang dapat diganti menjadi simbol-simbol lain. Yang ketiga, sebuah start simbol S. Jadi sama, kalau di FA itu ya state mulai, yang dia merupakan elemen dari N, atau kalau di FA itu elemen dari key. Yang keempat adalah himpunan aturan penggantian yang disebut dengan produksi atau P, yang berbentuk ya, bentuknya adalah seperti ini. Alfa, panah, beta, di mana alfa dan beta ini adalah sembarang barisan simbol terminal atau non-terminal. Jadi gitu. Jadi kalau kita gambarkan ya, ini FA, ini grammar. Kalau FA punya sigma, kalau grammar punya T. Kalau di FA ada key atau state ya, kalau sigma kan input, kalau key itu kan state. Di sini ada N. Kalau di FA ada S, di sini ada S besar. Kalau di ini ada delta, fungsi transisi, kalau di sini ada P. Nah, itu ya. Delta kalau di FA atau fungsi transisi, sedangkan kalau di grammar itu kita punya P. Kita masuk ke grammar regular. Jadi grammar itu terdiri dari NT, S, dan P. Ya, dengan produksi berbentuk non-terminal, panah semi-word atau non-terminal panah word. Nah, semi-word di sini adalah maksudnya barisan terminal yang diakhiri dengan satu non-terminal. Jadi bisa jadi terminal-terminal lalu diakhiri oleh non-terminal. Sedangkan kalau word ini adalah hanya terdiri dari terminal-terminal aja. Contoh yang kedua, ya ada grammar regular. Di sini ada A, ya, A panah, A kecil B, garis lurus, B kecil C. Terus ada B, ya B panah, B kecil B, garis lurus B kecil.
Nanti kita akan pelajari apa sih maksudnya seperti ini. Kalau di grammar ya, misalkan di grammar ya, yang pertama baris, kita membahas baris yang ke-1. Itu sama dengan seperti ini. A, B, 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 C. Jadi sebenarnya ada 2, tapi disingkat. Nah, cara menghubungkannya itu adalah dikasih tanda garis lurus ini. Sama, misalkan kita bahas yang baris ke ini, yang C ya. C, jadi ini itu sama dengan C panah CC, terus C panah C, sama seperti itu. Nah, nanti kita di slide berikutnya ya. Nah ini, ekuivalensi antara FA dengan grammar regular. Misalkan M adalah sebuah FA, di mana M itu sigma, kayak biasanya ya input, state-nya, state awal, F itu state akhir, dan delta atau fungsi transisi menerima bahasa L. Maka terdapat sebuah grammar G sama dengan NTSP yang menerima bahasa L yang sama di mana, nah ini, khusus untuk P-nya, produksinya dijabarkan melalui tabel. Jadi di sini fungsi transisi dari FA dan di sini produksi atau P dari sebuah grammar. Gitu. Kalau di FA kita menggambarkan biasanya gini. Q1, A sama dengan Q2 ya. Kalau versi grammarnya adalah Q1 panah A Q2 kayak gitu. Atau kalau kita di FA itu final state ya. F itu kan final state ya, F ini ya. Kalau final state, kalau di FA kan kita nulisnya gini, final state kurung kurawal ya. Misalkan Q 3 tutup kurung. Nah, kalau di versi grammarnya adalah Q3, Q3 ya, panah lambda. Seperti itu. Jadi melambangkan bahwa si Q3 ini adalah state akhir. Seperti itu. Lalu konversi DFA. Setiap DFA dapat diubah menjadi tata bahasa yang memiliki aturan produksi yang linier. Aturan pengubahan ini adalah sebagai berikut. Setiap transisi status delta A besar, A kecil sama dengan B diubah menjadi aturan produksi. Nah, ini sama seperti yang kita bahas ini ya. Yang ini, yang baris yang pertama. Jadi delta A, kalau di sini state-nya itu adalah huruf besarnya. Jadi A besar sama B besar ini state-nya. Terus inputnya adalah A kecil. Nah, ini dirubah menjadi state-nya dulu, inputnya apa, lalu state tujuannya. Seperti itu. Setiap status akhir P diubah menjadi aturan produksi P panah epsilon. Kalau nggak salah. Atau kita bisa tulis ini ya sama dengan P lambda kayak yang ini tadi yang baris ini ya. Jadi misalkan di sini F sama dengan misalkan P atau state-nya apalah namanya misalkan A ya. Nah, maka di sini nulisnya adalah A gini atau A lambda gitu. Contoh ya, sudah clear ya ini ya contohnya. Contoh FSA berikut. Ada Q0, ada epsilon, Q1, A, Q2. Tata bahasa linier untuk FSA di atas adalah ya, ini ada beberapa tipe, jadi jangan langsung dicerna dari yang PPT ini, saya tulis ulang. Yang pertama adalah kita G ya, sama dengan inputnya ada A, B. Terus state-nya itu kita punya
ya, Q0. Jadi kita anggap aja ini Q0, Q1, Q2, Q3 ya. Q0, Q1, keliru. S, P. Dengan aturan produksi. Nah, P-nya ini adalah gini. Kita jabarkan satu-satu. Yang pertama, di sini kan panah awalnya adalah ini ya. Berarti ini adalah state awal. State awal kita tulis S ya. S besar ya, sesuai sama yang di sini tadi. Mana tadi S? Nah, ini. S ya, S besar adalah Q0. Allah Akbar, Q0. Lanjut. Lanjut. Ini ya. Q0 lambda Q1. Ya, maksudnya adalah menggambarkan yang ini, garis yang ini. Garis yang ini ya. Terus lanjut kita menggambarkan garis yang ini, yaitu Q1 A Q2. Benar kan? Q1 A Q2. Oke. Lanjut kita menggambarkan yang ini. Ya, garis yang itu. Berarti Q1 panah B Q3. Kayak gitu ya. Terus terakhir jangan lupa di sini kan ada final state ya yang ditandai ini lingkarannya 2. Maka gimana tadi untuk menulis final state? Ya, final state tadi di ini. Ini kan final state. Maka kita nulisnya adalah Q3 panah lambda. Seperti itu. Atau epsilon model seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan ini ya. Jadi dilihat dari teks yang barusan saya tulis ulang. Seperti itu. Lanjut. Kalau ini kan DFA. Kalau ini kita bagaimana mengonversi NFA atau non-deterministik. Setiap aturan produksi A, panah A kecil B besar diubah menjadi transisi status ini. Oke, sama kita udah tahu. Setiap aturan produksi A, panah A diubah menjadi delta A besar, A kecil sama dengan SF. SF ini berarti kita meng-create state baru. Untuk A, himpunan T bintang dengan A lebih besar dari 1 dapat dibuat state tambahan. Oke. Setiap aturan produksi A panah B diubah menjadi delta AEB. Oke. Contoh tata bahasa G, inputnya AB, V0, V1. Ya, kalau ada tulisan kayak gini ya, berarti ini kan inputnya. Ya kan? Ini state-nya ya. Ini kan berarti inputnya. Ini state-nya. Ini apa? Ini adalah state awal. Dan ini adalah fungsi transisinya. Di mana fungsi transisinya ada 2, ini sama ini. Lalu mesin FSA-nya menjadi ya state awalnya kan V0 ini. Terus V0 ya. V0 dengan input A ke V1.
dengan state awal. Oke. V0 ke V1 dengan input A. Terus V1 dengan input AB. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, yang bagian ini. Saya tulis lagi, itu kan V1 panah A, B, V0. Nah, ini berarti dia kan memiliki 2 input. Loh, ini kok 2? Padahal kan seharusnya cuma 1. Terus gimana caranya? Nah, caranya itu adalah dia memenuhi aturan yang ini. Bila lebih dari 1. Ini kan ada 2, jadi memenuhi ya. Bila lebih dari 1, dapat dibuat state tambahan. Jadi state tambahannya itu untuk menghubungkan, jadi seakan-akan kayak gini, menghubungkan di sini. Kayak gitu. Jadi seakan-akan jadinya seperti ini. V1 A, misalkan state tambahannya adalah X. Terus X menghubungkan ke V0 melalui B. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita gambar, ini adalah garis yang ini. Misalkan ini X ya. Jadi V1 ya. Si V1 dengan input A terhubungkan ke X. Gitu. Terus yang kedua ini dari X dengan input B ya, dari X dengan input B ini berakhir di V0 seperti itu. Jadi kita butuh menambah state baru. Ini kan kalau inputnya ada 2. Kalau inputnya ada 3, Bu, berarti kita perlu menambah 2 state tambahan. Jadi kalau inputnya 2 berarti 1 new state, ya kan? Kalau inputnya ada 3 berarti 2 new state kayak gitu. Terus yang terakhir, yang ini, jadi kan V1 panah B. Nah, itu sama, kita buat state namanya VF. VF. Dengan inputnya yaitu B ini. Seperti itu ya. Jadi perlu ditulis ya perbedaannya. Kalau gini ya. Ini jadinya apa? Kalau ini apa? Kalau ini apa? Kalian harus tahu perbedaannya. Nah, ini. Jadi kalian harus tahu perbedaannya ini. Kalau yang pertama ini kan state final state ya. Terus yang ini tuh adalah nambahi tapi SF ini atau VF. Terus yang ini adalah standar ya. Terus yang ini adalah karena inputnya lebih dari 1, maka dia butuh kita butuh meng-create state tambahan. Gitu. Tergantung dari jumlah inputnya. Kalau jumlah inputnya 2, kayak ini 2 berarti new state-nya 1. Kalau 3 berarti butuh 2 state baru. Kalau 4 berarti kita butuh state barunya 3. Seperti itu. Lanjut ya ke slide berikutnya. Jadi soal ya ini. Diketahui FA, ABC, AB, AC ya. Cari bentuk P produksi dari ini ya. Dan buat grafnya. Oke, kita punya FA. Nah, ini berarti kan A panah terlalu tebal. A panah AB. Kalau ini B panah BC. Kalau ini C D. Seperti itu.
Terus kita gambar grafnya. Nah, dari FA ini kan kita harus tahu ini state, ini input, ini state awal, state akhir. Berarti state awalnya adalah apa? Adalah A ya. State awalnya adalah A. Terus dari A ini ke B ya. Kita lihat yang ini. Dari A ini ke B dengan inputnya yaitu A. Lalu dari B ke C dengan inputnya adalah B kecil. Lalu dari C ini ke D dengan inputnya adalah lambda atau epsilon ya. Seperti itu. Dah, untuk grafnya sudah ketemu. Ekuivalen grammar reguler dengan FA. Jika G diketahui NTSP adalah sebuah grammar reguler, maka terdapat NFAM, yaitu sigma Q S F delta, yang menerima bahasa yang sama dengan bahasa yang didefinisikan oleh G. Di mana tadi ya sudah kita bahas sigma T Q mula-mula F. Q mula-mula itu tadi N ya, di mana N itu adalah sebentar. Q mula-mula atau state mulai itu adalah salah satu dari N. Terus S kecil sorry salah ya. Jadi Q itu adalah N. Di mana N ini kalau di FA itu kan Q itu kan state ya. Semua state-nya yang Q sama dengan kalau di grammar itu adalah N non terminalnya digabung sama state baru. F ini maksudnya state baru. Jadi state baru yang ini loh maksudnya, yang ini. Nah, SF ini atau jika kayak case-nya kayak X ini, kayak X ini. Jadi ketika diketahui inputnya ada 2 kayak ini ya. Nah, itu kan kita butuh meng-create state baru. Nah, itu termasuk sama yang SF ini. Itu. Jadi kalau di grammar nggak cuma state-nya aja, tapi digabung dengan F ini. F itu adalah state baru yang kita create tadi. Seperti itu. Terus S kecil adalah state awal, S besar ini juga state awal di grammar, F ini adalah final state, ini juga final state. Seperti itu. Nah ini pembahasan yang ini ya. Jika inputnya lebih dari 1 tadi. Jika produksi berbentuk A panah A1, A2 sampai A ke N, jadi inputnya ada banyak, terus B semi-word, maka ditambahkan N-1 state baru. Jadi misalkan ada 5 input, berarti kita perlu menambahkan 5-1, 4 new state. Nah, kayak gitu. N-1. Dengan penamaannya terserah. Kalau di sini penamaannya itu pakai Q1, Q2. Seperti itu. Jika produksi berbentuk kali ini kan masih ada state-nya ya, B besar. Kali ini kan nggak ada. Maka ditambahkan N-1 state baru dengan transisi terakhirnya adalah F. Jadi kalau ada B ini di sini, tapi kalau kosong maka ditambahkan state dengan nama F tadi. Dibalik lagi ya. Nah, sama seperti ini. Seperti itu. Ini ya, case-nya yang F tadi. Contoh yang ketiga, diketahui sebuah FA
ya. State-nya SMF, inputnya AB, state awal, state akhir, terus ini fungsi transisi dengan gambarnya ada di sini. Tentukan grammar yang ekuivalen dengan FA di atas, ya. Kita cari ya. Yang pertama ini grammarnya, input state-nya apa? SMF, terus inputnya adalah atau T-nya ya. Kalau ini adalah N-nya. Non terminalnya ini terminalnya. Nah, S-nya ini adalah state awal ya. Ya, S. Oke, berarti kita cari produksinya. P-nya itu adalah ini. Dari ini kita gambar satu persatu. Kita tulis ulang ya. Ini jangan dilihat ya. Kita tulis dari awal. Pertama adalah P. Yang pertama kita dari yang state pertama S. Panah. Ini kita bahas yang panah ini ya, yang kembali ke dirinya sendiri, maka S, A, S. Itu ya. Terus panah mana lagi yang keluar dari S? Panah ini. Ini ya. Maka garis lurus S, B, M. Seperti itu. Terus di sini S ini kan double lingkaran ya. Berarti dia kan final state. Kalau dia final state ya, kita flashback ke slide sebelumnya. Kalau final state berarti ini ya. Nah, kalau P itu final state berarti dia lambda. Berarti di terakhir-terakhirnya ini ditambahi lambda. Seperti itu. Udah selesai kita berurusan dengan state yang S, kita move on ke state yang M. State yang M ini panah yang keluar mana? Ini dulu. A, F, ya. Terus panah ini B, S. Terus dia juga state akhir, maka kita tambahi lambda. Oke, kita lanjut ke state yang F ya. F. Oh, oke. Dia punya satu panah tapi untuk 2 input, berarti nulisnya jangan gini. Salah ya. Ini berbeda. Bukan seperti ini, tetapi ditulis satu persatu, yaitu A, F, B, F. Jadi jangan ditulis A, B, F ini. Oh, salah. Ini beda. Beda arti ya, sama ini beda. Gitu. F ini kan bukan state akhir, jadi nggak perlu ditambahin, nggak perlu nggak perlu ditambahin apa ini lambda. Oke, slide terakhir ya. Tentukan FA dari grammar G, SAB, AB, SB dengan SAB berarti ini final state ya dia. SAB, BA, A, B, A, S. Nah, maka kita gambar satu persatu. Yang pertama, ini dulu ya. SAB, lalu kita rubah dari bentuk produksi punyanya grammar ke bentuk transisi punyanya FA. Menjadi ini. S, A, B. Lanjut. Yang kedua, yaitu yang SBA menjadi seperti ini. Lalu yang lambda jadi ini. Lalu yang ini, nah ini kan ada 3 inputnya ya. Berarti dia butuh 2 state baru, yaitu Q1 dan Q2. Sama ini juga
inputnya ada 3, berarti dia butuh 2 state baru. Jadi misalkan Q1, Q2 kan ini udah dipakai di sini ya. Maka ini jangan Q1 atau Q2 lagi, tapi bikin selanjutnya Q3 dan Q4, jangan kembar. Seperti itu. Oke. Wait, ini salah ya. Ini kan state akhir. Berarti ini jawabannya bukan ini, tapi seperti itu. F final state-nya itu adalah S. Terus FA yang ekuivalen berarti FA itu ada apa aja sih? Pertama kan ada key. Key itu berarti di sini key-nya ada S. Kurawalnya jelek. S A B. Ya kan? Terus ditambah sama Q1, Q2, Q3, Q4. Itu terus S kecilnya adalah S. Final state-nya adalah S. Jadi beda ya. Perlu diingat lagi, saya flashback lagi. Kalau nulis FA, state awal ini, state awal ya langsung nama state-nya aja S. Tapi kalau final state itu harus menggunakan kurung kurawal karena sometimes final state itu bisa ya final state itu merupakan himpunan karena dia bisa lebih dari satu. Jadi kita pakai kurung kurawal. Seperti itu. Terus inputnya, saya lupa. Sigma sama dengan kurung kurawal A, B. Itu ya. Jadi jawabannya adalah ini. Oke. Oke, itu aja untuk hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan langsung kita bahas di grup WA ya. Oke, saya akhiri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.